Oke, di kesempatan ini kita akan membahas tentang duty cycle dari mesin las. Kalau kita beli mesin las itu ada mesin las yang murah, ada mesin las yang mahal. Padahal kapasitasnya nggak jauh beda. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah duty cycle-nya atau kekuatan mesinnya. Semakin tinggi, biasanya duty cycle itu ditulis dalam persentase. Semakin tinggi duty cycle mendekati 100% atau bahkan ada yang 100%, maka harga mesinnya semakin mahal. Begitu pula sebaliknya, kalau duty cycle-nya di kisaran 30%, maka harga mesinnya bisa lebih murah. Nah, kita akan membahas lebih detail apa itu duty cycle dan bagaimana pengaplikasiannya pada kegiatan pengelasan. Nah, apa itu duty cycle? Definisi dari duty cycle. Duty cycle itu adalah persentase waktu kerja maksimal mesin las dalam jangka waktu tertentu. Ini artinya berapa lama sih mesin las itu bisa kita pakai sebelum dia harus diistirahatkan, atau biasanya ada yang malah mati sendiri. Kalau sudah mati sendiri itu artinya dia butuh istirahat dalam waktu 10 menit. Satu siklus kerja di Eropa itu standarnya adalah 10 menit. Nah, kalau misalkan mesin kita duty cycle-nya 70%, berarti dia bisa bekerja selama 7 menit, kemudian 3 menitnya dipakai untuk istirahat atau pendinginan. Seperti itu definisinya. Kemudian analoginya seperti ini. Kalau manusia itu bekerja membutuhkan waktu istirahat, mesin las juga sama. Mesin las juga membutuhkan waktu untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Karena mesin las ini mengenerate atau menghasilkan panas, maka musuh utama panas itu harus didinginkan agar dia bisa bekerja secara optimal kembali. Nah, mengapa duty cycle ini penting? Nah, kalau kita nggak paham duty cycle, nanti kita bisa mengira bahwa mesin las yang kita pakai ini rusak. Padahal nggak rusak, padahal dia hanya butuh waktu untuk pendinginan atau butuh waktu untuk istirahat. Nah, pertama, istirahat itu digunakan untuk mencegah kerusakan. Dimulai dari overheating atau panas yang berlebihan. Kemudian ada bagian yang konslet. Setelah konslet ada komponen yang terbakar. Nah, kalau sudah komponen yang terbakar ini, mesin harus repair, tidak bisa dipakai lagi. Selain mencegah kerusakan, kita juga bisa terpengaruh kualitas hasil pengelasan karena duty cycle ini. Mesin las yang terlalu panas kalau sudah melebihi duty cycle yang seharusnya, itu biasanya ampernya bisa tiba-tiba mengecil. Nah, kalau ampere tiba-tiba mengecil, otomatis pengelasannya menjadi kurang matang atau tidak bisa berpenetrasi. Ada juga kasus setelah melewati duty cycle, ampernya tiba-tiba besar sendiri. Nah, itu bisa menyebabkan undercut atau bisa menyebabkan burn stroke atau jebol. Seperti itu. Kemudian efisiensi kerja. Nah, ini kita sesuaikan. Kalau kita ngelasnya untuk membuat pagar, membuat tralis, atau bengkel-bengkel di pinggir jalan, kita bisa membeli mesin las dengan duty cycle yang rendah. Karena mesin las dengan duty cycle yang rendah, harganya lebih murah. Sedangkan kalau kita pekerjaannya konstruksi, pengelasan piping, struktur bangunan, pipe rack, kita memerlukan mesin las dengan duty cycle yang besar. Karena kita kerjanya non-stop. Walaupun nanti harganya mahal, tapi akan tertutup dengan banyaknya nilai yang kita hasilkan. Faktor apa saja sih yang menentukan duty cycle itu? Nah, kita akan bahas agar kita tidak terjadi kesalahan. Ampere. Pertama adalah ampere. Semakin tinggi nilai ampere, duty cycle-nya semakin rendah. Sebagai contoh misal, kita punya mesin las 200 ampere. Kalau kita gunakan full 200 ampere, nah, duty cycle-nya akan mengecil, biasanya hanya sampai 30%. Walaupun nanti tiap merek punya nilai berbeda. Kalau kita punya mesin las 200 ampere, kita gunakan hanya 60 ampere. Nah, itu dia nilai duty cycle-nya bisa 100%. Artinya dia bisa dipakai non-stop tanpa harus berhenti. Kalau pemakaiannya ampernya kecil. Kemudian jenis mesin las. Nah, ini mesin las sekarang ini ada banyak macamnya. Kita ambil perumpamaan saja, kita bandingkan antara inverter dan juga trafo. Inverter ini sangat efisien sehingga duty cycle-nya bisa tinggi.
Sedangkan trafo ini banyak berubah menjadi panas, jadi duty cycle-nya rendah. Kemudian yang terakhir adalah sistem pendinginan mesin tersebut atau teknologi pendinginannya seperti apa. Kalau sistem pendinginannya berkualitas, komponennya berkualitas, sirkulasi udaranya bagus, maka nilai duty cycle-nya bisa tinggi. Tapi kalau sirkulasinya tidak lancar, fan-nya lemah, nah nilai duty cycle-nya secara otomatis akan rendah juga. Sekarang bagaimana sih cara membaca spek mesin las mengenai duty cycle? Ini adalah tag dari mesin las. Di sini mesin las itu mereknya Miller, artinya dia diproduksi oleh Miller. Kemudian tipenya Blue Thunder 403 atau 403. Ini mesin dari sumber 3 fase, dari dia menggunakan sumber listrik 3 fase yang akan dirubah menjadi arus listrik searah atau direct current. Nah, duty cycle-nya di mana? Duty cycle ada di ini. Di sini ada 35%, 60%, dan 100%. Bagaimana cara bacanya? Kita mulai dari yang pertama, yaitu 400 ampere di sini. Ketika kita menggunakan 400 ampere, ini mesin las Miller Blue Thunder 403 ini kapasitas maksimalnya memang 400 ampere. Kalau kita pergunakan full secara keseluruhan 400 ampere, maka dia hanya memiliki duty cycle 35%. 35% dari 10 menit, karena satu satuan kerja tadi dihitung 10 menit, maka dia bisa bekerja secara terus-menerus dalam waktu 3,5 menit. Karena satu siklus itu 10 menit, berarti ada sisa 6,5 menit. Artinya 6,5 menit ini harus dipakai untuk istirahat atau dipakai untuk pendinginan. Sebenarnya 400 ampere itu seberapa sih? 400 ampere itu besar sekali. Jarang sekali ada pengelasan, terutama SMAW, yang memakai ampere sampai 400. Memang ada, tapi cukup jarang. Kemudian yang kedua, 305 ampere. Nah, ini di kolom yang tengah ini. Ketika kita menggunakan 305 ampere, maka duty cycle mesin tersebut menjadi 60%. Ketika kita mengelas 305 ampere, dari 60% dari 10 menit adalah 6 menit. Karena waktunya 10 menit, maka ada sisa 4 menit. Jadi, kita bisa memakai mesin las ini 6 menit secara terus-menerus, kemudian 4 menitnya harus dipakai untuk mendinginkan mesin. Kemudian yang terakhir di sini, ada angka 100% pada ampere 235. Artinya kalau kita mengelas menggunakan ampere 235, dia duty cycle-nya ketemu 100%, yang artinya dia bisa dipergunakan untuk mengelas 10 menit secara terus-menerus, tanpa perlu istirahat. Setelah 10 menit lanjut lagi, karena nilainya 100%. Sebenarnya 235 ini adalah angka yang sudah cukup tinggi. Kalau kita memakai kawat las diameter 3,2, kita biasanya ampernya butuh 180 saja. Artinya mesin ini sudah mesin sangat bagus, ini mesin standar industri. Nah, seperti itu. Semakin besar ampere yang kita gunakan, maka duty cycle-nya akan semakin kecil. Semakin kecil ampere yang kita pergunakan, duty cycle-nya semakin besar, bahkan bisa sampai 100%. Kemudian tips menggunakan mesin las. Kalau kita sudah tahu nilai duty cycle-nya, kita baca di buku manualnya atau di plat mesinnya, bagaimana sih tips penggunaan mesin lasnya? Pertama adalah jangan memaksakan mesin. Kalau kita punya mesin 400 ampere, ya jangan digunakan sampai 400. Kalau kita punya mesin las yang bisa 200 ampere, sebaiknya jangan digunakan full kemampuan 200. Kita gunakan di angka 100 atau 120 saja. Nah, misal, tapi kalau saya butuh ngelas terus-menerus 200 ampere, nah maka kalian harus beli mesin yang 400 ampere agar mesinnya awet. Intinya, jangan memaksakan mesin. Kalau bisa gunakan hanya sampai 60% kemampuannya saja, agar mesinnya tidak cepat panas dan juga tidak cepat rusak. Kemudian yang kedua, lakukan perawatan rutin.
Bagaimana sih melakukan perawatan rutin pada mesin las itu? Yang utama adalah kita jaga kebersihan. Mesin las itu ada tempat ventilasi untuk pendinginan tadi. Mayoritas pendinginan mesin las itu menggunakan udara yang dikipas, menggunakan fan di dalamnya. Kalau sirkulasi udara ini berdebu, dia tidak akan berjalan lancar, maka panas akan cepat terjadi. Terlebih lagi debu kalau mengotori fan-nya itu bisa berat berputarnya, sehingga nanti juga mengurangi laju pendinginan. Nah, sekarang contoh penggunaannya seperti apa? Untuk pengelasan ringan, kita cukup membeli mesin dengan duty cycle 30% sudah cukup. Rata-rata mesin yang dipakai mesin las di pinggir jalan oleh bengkel-bengkel las itu di angka 35%, karena memang pekerjaannya tidak terlalu berat. Dan juga harganya pasti murah. Di kisaran 1 jutaan sudah dapat. Kemudian untuk pengelasan berat yang seperti apa? Kalau kita ngelas WF atau plat-plat dengan ketebalan lebih dari 8 mili, kita ngelas pipa, kita menggunakan mesin las dengan duty cycle 60 hingga 100%, yaitu mesin las standar industri. Walaupun sama-sama inverternya, kalau duty cycle-nya kecil, ini dipakai untuk ngelas berat itu biasanya tidak bertahan lama atau cepat rusak. Komponennya mudah terbakar. Oke, demikian pembahasan kita tentang duty cycle mesin las. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.